Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang beberapa lafadz yang masuk di dalam kategori dzaraf. Lafadz yang pertama adalah lafadz ladun. Spesifikasi daripada lafadz ladun ini adalah yang pertama, lafadz ladun ini dapat dipergunakan untuk dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Kemudian yang kedua, hukumnya dimabnikan sukun. Kemudian yang ketiga, keberadaan daripada lafadz ladun ini wajib dimudhofkan baik kepada dhamir atau kepada isim dhahir atau kepada jumlah. Kemudian yang keempat, ladun ini masuk di dalam kategori dzaraf yang ghairu mutasharrif. Artinya keberadaannya dia selalu menjadi dzaraf. Kemudian yang kelima, lafadz ladun di sini di dalam penggunaannya kebanyakan didahului oleh huruf jar min. Jadi sekali lagi, ladun ini dapat dipergunakan sebagai dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, tergantung kepada susunan kalimatnya. Kemudian yang kedua, dia itu nanti selalu dimabnikan sukun. Kemudian yang ketiga, posisinya selalu menjadi mudhof, selalu disandarkan kepada dhamir atau kepada isim dhahir atau kepada jumlah. Jadi ladun ini tidak dapat berdiri sendiri, artinya dia wajib dimudhofkan. Kemudian yang keempat, dia masuk di dalam kategori dzaraf yang ghairu mutasharrif, yang mana kedudukannya selalu menjadi dzaraf. Dan yang kelima, kebanyakan dia itu selalu didahului oleh huruf jar min. Dan spesifikasi tambahan yang keenam di sini adalah tidak dapat berada di awal kalam. Jadi dia tidak bisa, berbeda dengan lafadz lada yang juga masuk di dalam kategori dzaraf. Contoh susunan kalam yang di dalamnya terdapat lafadz ladun yang dimudhofkan kepada dhamir. Seperti lafadz Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau mencondongkan kepada kesesatan, qulubana, kepada hati-hati kami, ba'da, setelah idh hadaitana, ketika memberikan hidayah siapa engkau kepada kami, wahab, dan berikanlah lana, untuk kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, kepada rahmat. Kita perhatikan lafadz ladunka. Di sini lafadz ladun dimudhofkan kepada dhamir. Keberadaan ladun di dalam susunan di sini adalah sebagai dzaraf makan. Jadi berikanlah kami rahmat dari sisimu. Jadi ini adalah sebagai dzaraf makan. Kemudian di sini i'rabnya adalah majrur. Sekalipun tanda jarnya di sini tidak dapat ditampakkan karena memang lafadz ladun di sini dihukumi mabni sukun. Ini adalah contoh di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian contoh yang sederhana seperti lafadz jalastu ladunka atau min ladunka. Jalastu, duduk siapa saja, ladungka, di sisimu, atau min ladungka, di sisimu atau di dekatmu. Di sini lafadz ladungka kedudukannya sebagai dzaraf yang dimudhofkan kepada dhamir ka. Sementara contoh yang kedua, kedudukan daripada lafadz ladun di sini adalah majrur karena memang didahului oleh huruf jar min. Di sini tanda jarnya juga tidak dapat ditampakkan karena antara ladun yang pertama dan yang kedua ini sama-sama
dimabnikan sukun. Manakala lafadz ladun yang di atas ini di i'rab, maka i'rabannya adalah ladun ismun dzarfiyun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyah al-makaniyah wa huwa mudhafun wal kafu dhamirun barisun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sementara untuk ladun yang di bawah, min harfu jarrin, ladun ismun dzarfiyun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bimin wa huwa mudhafun wal kafu dhamirun barisun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dalam penggunaannya lafadz ladun ini kebanyakan didahuluin oleh huruf jar min. Jadi min ladun kemudian dimudhofkan. Ini adalah contoh ladun yang dimudhofkan kepada dhamir. Selanjutnya contoh ladun yang memang dimudhofkan kepada isim dhahir seperti lafadz safartu ladun tulu'i asy-syamsi atau min ladun tulu'i asy-syamsi. Safartu pergi siapa saya ladun tulu'i syamsi ketika terbitnya matahari atau ketika didahului oleh huruf jar menjadi min ladun tulu'i asy-syamsi dari ketika terbitnya matahari. Lafadz ladun pada contoh yang pertama ini kedudukannya sebagai maf'ul fi sehingga dia i'rabnya nasab sebagai dzaraf zaman. Namun tanda nasabnya di sini tidak dapat ditampakkan karena memang lafadz ladun dimabnikan sukun. Demikian pula dengan lafadz ladun di sini i'rabnya jar karena dimasukin oleh huruf jar, namun tanda jarnya juga tidak dapat ditampakkan sebagaimana contoh yang di atas. Antara ladun yang atas dan yang bawah ini sama-sama dimudhofkan kepada isim dhahir. Lafadz ladun ini tidak dapat berada di awal susunan kalimat. Tidak boleh kita mengatakan ladunhu ilmun. Ladunhu ialah di sisinya ilmun, adapun ilmu. Tidak boleh. Karena apa? Karena lafadz ladun ini tidak dapat berada di awal susunan kalam. Berbeda dengan lafadz lada. Manakala lada yang juga masuk di dalam kategori dzaraf ini bisa berada di awal susunan kalimat. Contohnya seperti lafadz waladaina mazid. Di sini lada alifnya berubah menjadi ya sukun karena memang dimudhofkan kepada dhamir sebagaimana pada penjelasan terdahulu khusus untuk lafadz lada. Di sini lafadz lada berada di awal susunan kalimat. Hal ini diperbolehkan. Selanjutnya untuk lafadz ladun di sini manakala bersambung dengan dhamirna maka akan menjadi ladunna karena memang di sini aslinya adalah ladun plus na. Kemudian nun yang ada pada lafadz ladun di sini diidghamkan kepada dhamirna sehingga menjadi ladunna. Demikian pula manakala lafadz ladun di sini dimudhofkan kepada ya mutakallim, maka di sana harus ditambah dengan nun wiqayah sehingga menjadi ladun plus ni. Ini ya mutakallim yang memang sebelumnya terdapat nun wiqayah sehingga ladun menjadi ladunni. Namun di dalam logat yang lain di dalam bahasa Arab terkadang lafadz ladunni ini dibaca laduni tanpa adanya tanwin. Namun hal ini sangat jarang terjadi. Ini adalah beberapa penjelasan tentang ladun dan beberapa spesifikasinya. Kemudian lafadz yang kedua adalah lafadz ma'a. Spesifikasi dari lafadz ma'a di sini adalah yang pertama di sini dipergunakan sebagai dzaraf zaman atau juga bisa dipergunakan sebagai dzaraf makan. Kemudian yang kedua, di sini i'rabnya selalu mansub dengan menggunakan fathah. Kemudian yang ketiga, dalam penggunaannya dia selalu dimudhofkan.
Kemudian yang keempat, manakala dia tidak dimudhofkan, maka kebanyakan kedudukannya sebagai hal, yang mana nantinya akan bermakna jami'un, atau juga terkadang digunakan sebagai khobar. Sekali lagi, untuk lafadz ma'ah ini dalam penggunaannya dia terkadang dijadikan sebagai dzaraf zaman dan terkadang pula dijadikan sebagai dzaraf makan. Kemudian yang kedua, i'rabnya adalah mansub dengan tanda nasab yang fathah, dan yang ketiga di dalam penggunaannya kebanyakan dimudhofkan. Dan yang keempat, manakala dia posisinya tidak dimudhofkan, artinya terputus dari mudhof, maka kedudukannya sebagai hal yang bermakna jami, atau terkadang pula dia berkedudukan sebagai khobar. Contohnya seperti lafaz kunu ma'as-shadiqin. Kunu, hendaklah ada siapa kalian, ma'as-shadiqin, beserta orang-orang yang benar. Di sini lafadz ma'ah kedudukannya sebagai dzaraf makan, yang i'rabnya nasab dan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan fathah. Posisinya sebagai mudhof, dan sementara lafadz as-shadiqina di sini sebagai mudhof ilaihnya. Manakala lafadz ma'a di i'rab, maka i'rabannya adalah ma'a dzarfu makanin. Ma'a di sini adalah merupakan dzaraf makan, mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah, yang dinasabkan sebagai dzaraf makan, muta'alliqun bil khabari al-mahdzufi, yang berkaitan dengan khobar yang dibuang. Wa huwa mudhafun, as-shadiqina mudhafun ilaihi. Ini adalah contoh daripada ma'a yang memang dimudhofkan sehingga i'rabnya dinasobkan. Kemudian contoh daripada ma'a yang memang tidak dimudhofkan. Contohnya seperti lafadz jalasa Zaidun wa Khalidun ma'an. Jalasa duduk Zaidun, siapa Zaid, wa Khalidun, dan Khalid, ma'an, padahal semuanya. Jadi di sini lafadz ma'an maknanya adalah jami'an, dan dia berkedudukan sebagai hal. Jadi manakala lafadz ma'an di sini di i'rab, maka i'rabannya adalah ma'an halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi dalam susunan ini lafadz ma'an bermakna jami'an dan kedudukannya sebagai hal. Lalu apakah boleh lafadz ma'an di sini diganti dengan lafadz jami'an? Manakala lafadz ma'an ini diganti dengan jami'an, maka memiliki pengertian yang berbeda. Kita perhatikan lafadz berikut. Ja'a Khalidun wa Zaidun wa Bakrun ma'an. Kemudian contoh yang lain, Ja'a Khalidun wa Zaidun wa Bakrun jami'an. Kedua lafadz ini seolah-olah memiliki arti yang sama, namun sebenarnya kandungan maknanya di sini berbeda. Pada contoh yang pertama menggunakan lafadz ma'an, jadi maknanya adalah ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, wa Zaidun dan Zaid, wa Bakrun dan Bakar, ma'an, semuanya bersama-sama. Sementara contoh yang kedua di sini adalah Khalid, Zaid dan Bakar datang semuanya. Kandungan makna pada lafadz yang pertama di sini bahwa kedatangan Khalid, Zaid dan Bakar itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka semuanya datang dalam waktu bersamaan. Sementara pengertian daripada contoh yang kedua di sini bahwa Khalid, Zaid dan Bakar ini semuanya datang, namun kedatangan mereka itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Bisa jadi Bakar terlebih dahulu, atau Zaid terlebih dahulu, atau Khalid terlebih dahulu. Yang penting ketiga-tiganya ini semuanya datang tanpa memperdulikan siapa yang datang terlebih dahulu. Ini perbedaan manakala menggunakan lafadz ma'an dan lafadz jami'an.
Demikianlah penjelasan dari beberapa lafaz dzaraf berikut dengan beberapa spesifikasinya. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.